di sekitar tempat kami ini Bapak. Ini gelap sekali dan ini juga akan membuat situasi suasana rawan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian persoalan lain, ada beberapa titik aspal yang sampai saat ini juga rusak. Dan ketika Bapak Ibu pakai motor, pakai kendaraan roda 4, itu tidak nyaman berjalan. Saya mau katakan titik yang pertama, depan Masjid Al-Anwar sampai Pakemburu. Itu aspal rusak gitu. Ini tolong dilihat kembali. Kemudian dari Perampatan ke arah Kelurahan Kamala Putih, itu juga rusak di beberapa tempat. Jadi kalau hujan itu air tergenang Bapak. Jadi saya mau bilang kita bisa pancing ikan ketika air tergenang sampai 1 minggu. Ini kita perlu diperhatikan. Jadi ini harapan-harapan kami. Kemudian harapan lain Bapak Ibu. Jadi di sini begitu banyak milenial yang tertampung di Kelurahan Kamala Putih. Namun sayangnya mereka belum memiliki pekerjaan yang bisa mandiri. Oleh karena itu ini juga menjadi masukan dari kami untuk Bapak. Mungkin bisa dilihat seperti apa bisa memperdayakan adik-adik kita milenial ini yang belum mempunyai pekerjaan. Kemudian yang terakhir, antara Madubara, Kampung Bugis dan beberapa tempat ada juga nelayan-nelayan ini. Tidak hanya di Kampung Bugis, tapi di Madubara juga ada nelayan. Namun dalam kemampuan mereka memiliki daya tangkap ikan, ini yang sama sekali tidak ada, bahkan sangat kurang. Jadi ini masukan juga, semoga Bapak Mulili, Bapak Yonatan bisa melihat hal-hal seperti ini. Jadi baik Bapak Ibu, saya kira ini persoalan-persoalan yang perlu saya angkat pada malam hari ini, sehingga kedua harapan kita, figur kita, semoga 2025-2030 menjadi Bupati Kabupaten Sumba Timur yang akan melihat kita semua, ya, yang melihat semua, sehingga nanti harapan ke depan kedua Bapak ini dekat dengan masyarakat, hidup dengan masyarakat, merasakan penderitaan air mata dan jadi tangis masyarakat Kabupaten Sumba Timur di 22 kecamatan, 156 kelurahan dan desa. Jadi tidak hanya kelurahan di Kamala Putih untuk Sumba Timur. Baik, saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan kepada kedua Bapak. Oleh itu pada tahap yang terakhir kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ketika masuk dalam ruangan ini, dalam tempat pertemuan ini, sampai pada Bapak Ibu dan semua keluarga kembali ke rumah masing-masing. Ada titipan dari tim relawan pemenang Kelurahan Kamala Putih. Sebelum penutupan orasi atau tatap muka pada malam hari ini, kami minta kerendahan hati kepada Bapak Mulili dan Bapak Yonanan Hani untuk menutupi pertemuan ini dengan membakar dan menyalakan kembang api. Menyala? Ya. Saya minta panitia. Panitia. Panitia kami minta kembang api sudah disiapkan. Ya. Oke, baik. Baik, kalau memang sudah. Baik, Bapak Ibu, ini harapan dari masyarakat Kelurahan Kamala Putih dengan harapan penutupan orasi tatap muka untuk Kabupaten Sumba Timur di Kamala Putih ditutup oleh Bapak Yonti dan Om Boli. Mari. Satu aja, bakar satu, bakar sudah satu. Mungkin Bapak untuk pegang aja. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, ya ini membicarakan semangat kemenangan kita.
untuk Kabupaten Sumba Timur dengan bakar dan menyala kembang api. Menyala, menyala, menyala. Terima kasih. Iya, Pak. Siap. Dia tidak main kuat di mana? Masuk. Mas sudah. Woi, jangan kerumun lagi. Jadi baik Bapak Ibu, kita tenang. Ya, semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semua aman dan nyaman. Baik, kita duduk kembali. Ya. Ada jauh di sana. Iya, teman-teman yang di sana ada di situ ya. Ayo mari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kembali kepada MC, jadi baik, kita minta kita berdiri kembali, untuk kita melakukan yel-yel. Ya, saya minta dihormat kepada kita semua untuk berdiri, untuk kita melakukan yel-yel kemenangan kita. Ya, untuk melakukan kemenangan yel kita. Jadi kita sudah membakar kembang api, kita menyala dan terbakar. Ini mau menyatakan bahwa Kelurahan Kapala Putih, masyarakat Kapala Putih siap mendukung Bapak Om Lili dan Yonatan yang menjadi Bupati Sumba Timur 2025-2030. Kita YL, kalau saya bilang OLBIH menyala abangku. Bila saya katakan OLBIH Lenyu Tayaka, ketika Lenyu Tayaka, tangan kita sentuh di dada. Ya, Lenyu Tayaka. Ketika saya bilang OLBIH, Kapala Putih menang. Siap? Baik. OLBIH menyala. OLBIH Lenyu Tayaka. OLBIH Kapala Putih pasti menang. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih untuk semangat kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Sekali lagi atas nama keluarga besar Kelurahan Kapala Putih, atas nama keluarga besar tim pemenang Kelurahan Kapala Putih mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan dukungan kita semua, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi rencana kita, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Yorit. Mari sekali lagi kita tepuk tangan. Selanjutnya kita akan membuka acara diskusi bagi Bapak Ibu atau kaum milenial yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran. Kami silakan. Kami buka di awal untuk 3 orang.
Sip. Baik, kami beri kesempatan untuk 3 orang. Menyut. Lemas. Nak kick. Baik, Tujuh sama, bukan nak kick. bisa maju ke depan. Sana dulu boleh tu. Sana dulu. Bukan nak kick. Nak keras atas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya tidak perlu lagi selamat alam Bapak Ibu. Ada dibuka sini. Di depan, coba Pak. Coba dibuka. Ya, mantap. Saya tidak perlu lagi bilang calon atau bakal. Kalau menurut saya Bapak berdua track recordnya sudah ada. Sangat-sangat ada. Kenapa saya bilang bukan calon, bukan bakal? Bupati Sumba Timur. Berkali-kali saya ikut beliau ini. Karena apa? Track recordnya itu. Track record. Terus partai pengusung bukan orang sembarang beliau-beliau yang ada di sini. Ada Abah Ali, ada Om Samad, apalagi beliau mantan ini. Jadi begini Bapak, saya tidak perlu bertanya, saya saran saja sama Bapak-Bapak ini. Kalau di negara Konoha di sana Bapak, ini contoh, bisa terjadi di Sumba atau tidak, tapi di Sumba tidak pernah terjadi. Ada intervensi di dalam situ, karena di mana-mana tempat itu pasti ada intervensi. Satu contoh di tempat lain, di Konoha ada Tarma Konoha. Bukan sebenarnya Sumba Timur nanti diekspos keluar. Saya berani berbicara begini, saya bertanggung jawab sama Betul. siapa pun dia, saya berani bertanggung jawab. Jadi dan memang ini aturan ini pada waktu masuk TPS tidak boleh bawa HP di situ. Ini aturan. Dan tidak boleh Pak, tiap TPS mohon izin Bapak Bupati dengan Wakil Bupati, kalau bisa nanti mau ada Bapak kandidat di sini, sarankan di sana supaya di KPU itu supaya jangan bawa HP, karena di dalam situ itu pasti difoto di situ, pasti difoto. Tidak menutup kemungkinan, bukan saya bilang di Sumba ini, di Konoha ini, tidak menutup kemungkinan dia akan bermain di belakang. Kalau pilih sama saya harus tusuk, bukti nyata harus ada. Selalu begitu mereka berbicara ini. Percaya tidak percaya, saya sering pergi. Kalau bisa mau masuk TPS itu HP diambil, apalagi yang Android itu. Kalau HP center tidak masalah, masuk aja tidak masalah, HP di foto kan begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saran saja bagi kita yang ada di sini ini, sudah hatinya kita tidak kemana-mana lagi ini. Saya yakin dan percaya. Tidak akan kemana-mana, pasti dilihat sudah, pasti dilihat. Apalagi ketua pemenangnya siapa dulu dong? 13 tahun kok dilawan, bagaimana ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Pak Yorik sudah omong, saya juga orang laut Bapak. Ya, boro. Jadi kalau bisa kami orang laut tolong diperhatikan Bapak. Boro. Perhatikan. Tapi saya sering dengan beliau, saya Bapak Wakil ini saya sering berbicara juga. Mau ditaruh rompong tidak perlu itu, sama saja. Kalau taruh rompong kita baku bunuh, kita yang baku bunuh. Jangan pakai rompong. Saya interogasi. Kalau saya andainya pasang rompong, saya bertanggung jawab, saya punya diri, saya yang potong rompong itu. Saya punya perahu kok. Bagaimana? Saya punya perahu. Pemerintah kasih sama saya. Pemerintah yang kasih. Siapa orangnya? Beliau masih ada di sini. Saya mantan PNI Bapak, mohon izin. Pada waktu itu saya sampai menghadap Pak Lurah, 3 lurah yang ada di sini, termasuk Pak Camat, sekarang jadi anggota dewan beliau. Siapapun dia itu, apapun pekerjaannya dia harus dikasih. Beliau yang berbicara. Tapi sayang pada waktu itu saya Bulan 5 mau dikasih yang kecil itu perahu, saya tidak pakai yang kecil, saya perahu besar saya mau. Ya, betul. Dan itu kenyataan saya bicara. Karena pada waktu itu juga Bapak, perahu saya ada pecah di sana ya.
banyak orang-orang besar. Saya berani omong begini karena saya tahu track recordnya beliau-beliau ini. Saya tahu ini Pak Ali siapa, apalagi ada Oko Buna di sini. Beliau apalagi, saya tidak bisa omong lagi. Saya berani bilang ini, bukan bakal, bukan calon, bupati langsung saya omong. Di mana-mana tempat ini, di sana juga ramai manusia. Di sini apalagi, mana ada kursi yang kosong? Coba lihat. Nanti diekspos keluar bilang, oh tidak ada orang. Seperti kemarin yang datang penyanyi di sana itu bilang, ada yang bilang begini, itu dari Jakarta. Lo kok dari Jakarta bagaimana? Kok bisa ekspos di sini? Sembarang aja. Saya kirim di teman-teman, makanya bilang begini. Jadi jangan percaya. Jadi sekali merdeka, tetap Leon. Pada Leon, mah. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mau izin, Pak Ketua. Nyala apa itu? Kita tondong dia. Baik, mari kita tepuk tangan dulu untuk Bapak yang sangat semangat dan luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan sapaan dari Bapak calon wakil Bupati Sumba Timur kita, Bapak Yonatan Hani. Kenapa sepi? Menang Di total. Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Yang saya hormati senior-senior semua yang di belakang. Ini senior apa yang pakai kacamata? Kacamata baju kuning, kalau yang itu belum. Ini tuh dari zaman kolonial sampai sekarang masih jadi anggota DPR terus. Masih menyala terus. Ilmu terlalu tinggi nah. Jadi gitu sudah. Singkatnya semua keluarga di Kamala Putih yang malam hari ini sudah menyambut kita dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat keluarga dari Paguyuban Lombok tadi yang sudah menggiring. Saya pas digiring saya dari belakang saya kayak manten aja ikut. Toh. Terima kasih juga buat teman-teman milenial. Tadi kita dengan Bapak Asri, oh ada di Bapak Asri, temani kita keliling dari Kampung Bugis, turun Manubara, Daboribo. Di Daboribo tadi ada posko lain juga, ada menyanyi-menyanyi, kita angkat tangan saja. Karena memang Kamala Putih ini tempatnya Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, semua agama, semua budaya ada di tempat ini. Jadi jangan karena politik kita terpecah belah. Tapi kalau urusan politik tidak boleh terpecah belah. Tapi kalau urusan pilihan kita bersatu di ULBH. Betul kan? Makanya 1, 2, 3 pilih nomor 3. Sudah di hati, jangan ragu oleh Kamala Putih sudah di hati. Baik Bapak Mama semua, saya tidak panjang berbicara. Saya ingin mengucapkan yang pertama terima kasih. Karena doa dan dukungan keluarga semua, saya dan Ayah Uli dan seluruh tim bisa ada dan bisa berdiri di tengah keluarga malam hari ini. Kami baru tadi dari Lomba Napu, minta maaf ada sedikit insiden di sana, itu membuat kita punya jadwal agak kocar-kacir di sini. Tapi semua sudah terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu. Politik ini tangan kita buat coblos, bukan buat pakai lempar batu. Sepakat toh? Kalau lempar batu itu kita lempar mangga, lempar asam, bukan lempar paslon yang lain. Jadi kita diajarkan oleh agama kita, oleh orang tua kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Paket ULP YH berkomitmen. Perbedaan boleh, mau pilih 1 boleh, mau pilih 2 boleh, mau pilih 3 boleh. Tapi urusan untuk Kabupaten Sumba Timur kita ingat Persatuan Indonesia sila ketiga. Jangan ragu gitu aja. Mengalah. Dari Lambanapur tadi datang sini lapar luar biasa. Ini tempat pertemuan yang saya makan tambah 2 kali di tempat ini. Terlalu enak ini. Terima kasih buat mama di belakang. Mama pertahanan belakang yang saya siapkan semua. Ada lobster lihat tadi. Bapak Asri pasti minta ke lobster. Sido Mama Rosi, oke di belakang mana oke men.
Terima kasih juga buat teman-teman Daboribo, SK Group, semua yang sudah mendukung dan sudah membuat kami merasa sangat terhormat dan luar biasa. Saya secara pribadi dan Ayo Bu Lili tentunya merasa sangat bangga. Bangga kenapa? Karena kita bisa sampai di titik ini. Saya tidak pernah membayangkan kalau suatu saat di usia saya 39 tahun itu bisa menjadi calon wakil bupati. Urusan nanti saya terpilih dan Ayo Bu Lili itu urusan kita punya kerja dan ridhonya Tuhan. Tetapi ketika saya diberikan kesempatan, kami akan gunakan kesempatan kami dengan baik dan kami akan bekerja tanpa lelah untuk memastikan di mana-mana harus ada api ULPH. Tidak berhenti kami kerja. Kami baru keliling Sumba Selatan 6 hari yang lalu. Begitu sampai kami langsung adakan pertemuan. Kami tidak mau duduk diam dan kami tidak mau tidur. Kenapa? Karena kami terlalu cinta ini kabupaten. Kami ketika diberikan kesempatan kami hanya tidur dan kami hanya sekedar berharap ya sudah ada tim yang bekerja. Tidak. Kami mau Kabupaten Sumba Timur di periode 2024 pemilu hari ini tidak boleh lagi salah memilih. Di politik itu uji banyak kawan saja. Siapa yang paling banyak kawan dia sudah yang menang. Hari ini pakai ULPH tidak kaleng-kaleng juga ada 7 partai politik yang sudah dukung. Dan bukan partai main-main. Dalam 7 partai politik ini ada 16 anggota DPRD yang berkomitmen mendukung paket ULPH sebelum terpilih maupun nanti ketika sudah terpilih. Kalau mau uji banyak dari 30 anggota DPRD sudah 16 di kita. Satu ada 5, satu ada 9. Kalau mau uji banyak saja ya ada lagi lebih sedikit. Jadi kalau dalam politik yang kita lihat siapa yang lebih banyak, tetapi tentunya bukan hanya sekedar lebih banyak. Yang jauh lebih penting apa yang saya bisa kerjakan, apa yang tim bisa kerjakan, apa yang Pak ULP bisa kerjakan ketika nanti kami terpilih. Secara singkat saja saya ingin menggambarkan dari total semua yang kita sudah rancang visi misi bermuara pada satu kata yang namanya kesejahteraan. Percuma ketika kami diberikan kekuasaan, percuma ketika kami diberikan kepercayaan, tapi kepercayaan dan kekuasaan itu kami tidak bisa balas dan kita tidak bisa hadirkan yang namanya kesejahteraan. Tidak ada gunanya itu. Apa itu status bupati, apa itu status wakil bupati ketika kita tidak bisa menggunakan status itu dan kuasa itu untuk kepentingan banyak orang. Hari ini kita datang disambut luar biasa. Hari ini kita disambut dengan luar biasa, pakai tarian dari paguyuban Lombok dan lain sebagainya. Kita tidak mau, saya dan AYWLP dan seluruh tim kami tidak mau. Begitu nanti kami terpilih, kami menjadi orang yang berbeda. Kami didukung dan dihantar dengan doa. Tapi begitu kami terpilih, bukan lagi dihantar dengan kata-kata yang baik, bukan lagi dengan doa, malah kita diteriakin, cukup sudah kau 1 periode. Kita tidak mau seperti itu. Karena kami sadar betul, saya dan Ayo Bu Lili dan seluruh tim sadar betul, kami tidak akan pernah bisa ada di posisi yang namanya pejabat kalau bukan karena pengorbanan dan dukungan keluarga semua. Dari semua itu tujuannya cuma satu, ya kami harus bekerja dengan baik dan tunjukkan bahwa yang saya omong dengan mulut saya bisa buktikan dengan kerja keras dan semua yang mendukung bisa merasakan dan berkata, saya tidak salah pilih itu yang namanya Gibran Nyaweng aku. Saya tidak salah pilih itu yang namanya Prabowo Sumba Timur. Itu yang kita inginkan. Tara Gibran. Pokoknya kalau Kamala Putih bilang gas, kita gas. Dia suara sudah habis, kita gas terus. Semua sebelah sini. Cukup sudah lanjut. Izin Pak Prabowo, lanjut sedikit Pak Prabowo. Lanjut. Ya, yang hobi kuda. Kabupaten Sumba Timur punya banyak sekali persoalan. Tadi yang Om Yaret sampaikan,
itu bagian dari apa yang harus nanti kita kerjakan. Tapi pekerjaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang. Satu partai politik, satu bupati, satu pasangan bupati dan wakil bupati tidak akan pernah mampu selama 5 tahun menyelesaikan semua persoalan yang ada di kabupaten ini. Oleh karena itu kita berkomitmen di 3 calon gubernur. Paling tidak ada 2 calon gubernur itu yang bersentuhan dengan koalisi kita. Ketika kita ingin memilih seorang paslon, betul kata Om Yaret, kita harus lihat track recordnya. Apa yang sudah dia kerjakan, moralitasnya bagaimana, apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan tindakan atau tidak. Kita harus ukur itu sebagai dasar. Tetapi lebih jauh dari itu yang harus kita lihat adalah potensi yang bisa dia lakukan ketika dia terpilih. Potensi-potensi itu tergambar dari apa? Tergambar dari siapa kawannya ULPYH. Dari 3 paslon gubernur, hari ini ada 2 paslon yang bersentuhan langsung dengan paket ULPYH. Mudah-mudahan dari 2 itu salah satu bisa menjadi gubernur. Ketika nanti mereka terpilih menjadi gubernur, mereka akan jadi kawan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di kabupaten ini. Yang berikut, yang paling ujung sana itu ketua Gerindra. Yang dulu yang kemarin kita pilih, yang Prabowo dan Gibran. Di partai politik koalisi kita ada yang namanya Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, yang demo yang begini nah. Itu dia. Gerindra pun berkomitmen ketika nanti kami terpilih, karena waktu kami diberikan SK, dia bilang begini ke kami, pengurus-pengurusnya, sekjennya, Yon, Pak Umbu, kertas ini menandakan bahwa kami percaya sama kalian berdua. Kertas yang ada tanda tangannya Pak Prabowo ini menandakan kami akan mendukung kalian. Tetapi kami berharap jangan anggap enteng kertas ini dan kalian duduk diam tidak bekerja. Komitmen kami ingin melakukan yang namanya perbaikan dan menghadirkan yang namanya kesejahteraan. Tapi itu tidak akan pernah bisa hadir dan kami tidak bisa bawa di Kabupaten Sumba Timur kalau orang yang kita dukung itu kalah dalam politik. Itu katanya mereka, orang Jakarta di Gerindra. Tidak tahu lihat kalau katanya keluar dari Kamar Putih, sepakat dukung kita, tidak akan kita bentak. Kalau sudah sepakat berarti kita satu jalur. Yang dari Jakarta juga akan mendukung kita dan membantu kita untuk menyelesaikan setiap persoalan di tempat ini. Keluarga di Kamar Putih juga bantu kita. Berikan kami kesempatan 1 kali saja untuk kami bisa buktikan kalau nanti kami bisa melakukan apa yang menjadi komitmen kita, menghadirkan yang namanya kesejahteraan, perbaikan, dan keadilan sosial di tempat ini. Tentunya tidak mungkin kita janji muluk-muluk 5 tahun semua drainase kita perbaiki, lampu terang benderang, tidak mungkin. Tapi paling tidak komitmen kami, ketika kepercayaan diberikan kepada kami akan jaga kepercayaan itu dan kami akan kembalikan dengan kerja keras supaya semua keluarga di tempat ini berkata, betul yang kami pilih adalah pemimpin yang tepat. Beda Hamilton, ya hero sudah ada tinggal Hamilton. Kuda. Lanjut sedikit lagi ya. Gas terus. Mulai hari ini 3 paslon statusnya sama semua. Sama-sama calon bupati dan calon wakil bupati. Mulai hari ini. Kenapa? Karena bupati kita Pak Kris cuti. Wakil bupati kita cuti di luar tanggungan negara. Nah ini pertandingan adil. Kalau yang lalu kita lawan yang punya kuasa. Hari ini kita sama-sama calon bupati, calon wakil bupati. Sabar ya bro. Biasa bro. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena dalam perjalanan politik kita hampir 3 bulan, kita jalan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Setiap desa kita datangi. Belum semua desa, tapi setiap desa yang kita hampiri, keluhannya sama semua. Datang secara pribadi, ini saya tidak bilang dari Kabupaten Konoha, karena ini fakta dan yang ini yang kami dengar. Apa yang mereka sampaikan, Pak Yon, kami takut. Kalau kami datang ke pertemuannya Pak Yon, ada yang marah dengan kita. Bahkan kemarin satu desa di selatan sana,
tidak ada satu RT, tidak ada satu RW yang hadir di pertemuan kita. Karena seluruh RT RW dilarang hadir dalam pertemuan kita. Dalam pemerintahan kita nanti, begini, ini paling sederhana, saya ingin memberikan pendidikan politik. Semua pejabat negara yang namanya pejabat yang dipilih oleh rakyat, itu tidak akan pernah jadi pejabat kalau bukan dan atas kesepakatan kita. Jadi yang punya kuasa itu kita, yang punya kuasa itu masyarakat. Kami ini hanya alat. Ibarat sapu dalam rumah, ketika lantai kotor, kita pakai sapu itu sebagai alat untuk membersihkan lantai di rumah kita. Yang punya kuasa siapa? Yang punya kuasa yang pegang sapunya. Hari ini yang punya kuasa itu masyarakat. Dan masyarakat sedang menetapkan dan akan menentukan siapa yang akan menjadi alat untuk membersihkan setiap kotoran, setiap persoalan di kabupaten kita. Dan oleh karena itu alat itu tidak boleh melawan dan tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menekan, apalagi mengintimidasi rakyat. Buat kami sudah politik yang pakai gaya-gaya. Saya kasih bantuan, aku pilih saya. Kalau kau tidak ikut saya cabut ini bantuan. Jangan. Di ULPEH harganya bapak mama semua itu tidak ternilai. Harganya bapak mama semua, harga suaranya bapak mama semua di tempat ini tidak bisa kita nilai dengan sekedar satu bantuan. Dan politik kita, masa depan kita tidak bisa juga ditukar dengan satu bantuan. Jadi cukuplah pakai gaya-gaya politik, intimidasi dan menukar harga suara kita dengan sekedar satu bantuan. Kenapa? Masa depan kita 5 tahun, bos. Yang kita mau itu pemimpin yang kita kerja 5 tahun bersama-sama dengan rakyat 5 tahun, mendengar apa yang menjadi keluhan rakyat. Itu yang kita mau dan itu yang kita harapkan. Betul kan? Segala apapun urusan kita hari ini tidak ada yang tidak berkaitan dengan dunia politik. Mau kesehatan berkaitan dengan dunia politik, pendidikan berkaitan dengan dunia politik, mau merumpong juga tadi rompong yang tadi disebutkan oleh Bapak Nana juga berkaitan dengan urusan politik. Bayangkan kalau dalam urusan semua kita berkaitan dengan politik, orang yang kita tempatkan orang yang tidak bisa mengerti dan tidak bisa memanfaatkan kekuasaan untuk dikembalikan dengan baik. Oleh karena itu dalam dunia politik, dalam pilihan politik kita jangan main-main. Ini pesan saya. Tidak boleh kita bermain-main dengan pilihan kita. Karena pilihan kita itu berakibat luar biasa besar bagi kabupaten ini. Yang paling benar itu adalah apa yang akan kita pilih itu mencerminkan harapan kita tentang kabupaten kita, tentang daerah kita, tentang wilayah kita. Bukan menggambarkan ketakutan. Jadi tidak boleh ada yang takut dalam proses politik ini. Kita bebas, kita santai. Mau pilih nomor 1 tidak masalah, dia saudara kita. Mau pilih nomor 2 yang meledak juga tidak masalah, dia saudara kita. Mau pilih nomor 3 tidak masalah juga, kita jadi enam. Jadi jangan padamkan Dinda, menyala terus. Ini sama kayak orang berawal pacaran ya, tiap hari macam kayak mau ketemu. Jangan bosan, no. Jangan sampai baru 1 bulan, 2 bulan, so bosan kita kena tandang nanti. Yang terakhir, setelah pertemuan ini pasti nanti akan ada bahasa-bahasa yang kurang pas. Selalu saja ada. Selalu saja ada. Saya dan Ayah ULP sadar kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Kalau orang mau cari-cari kesalahan saya dan Ayah ULP pasti akan ada. Karena kami manusia yang bukan sempurna, kami bukan turun dari langit, kami bukan malaikat. Sebaik apapun kita dalam dunia politik, tetap akan ada orang yang tidak suka kita. Tetap akan ada orang yang membenci kita. Oleh karena itu pesan saya, pesan kami dari seluruh tim, jangan balas akun palsu dengan akun palsu. Jangan balas lemparan batu dengan lemparan batu. Jangan balas fitnahan dengan fitnahan.
Soalnya tadi di KPU kita sudah berjanji kampanye damai. Ketua KPU baca, kami berjanji, kita juga ikut kami berjanji. Oleh karena itu di malam hari ini saya juga ingin semua kita di tempat ini jangan balas hal yang buruk dan yang buruk. Kalau ada provokator, ada provokatif, tindakan provokatif, biarkan saja. Cara membalas yang terbaik adalah kita menang di tanggal 27. Itu cara balas yang terbaik. Bukan balas akun palsu dan akun palsu, tapi kita balas dengan kemenangan dan kita kasih menyala tanggal 27 nanti. Siap? Jogetin aja. Ini agak panjang saya omong ini. Sedikit lagi terakhir. Lanjut. Woi, bapak-bapak dong enak lanjut terus. Suara semua habis. Kemudian Lanjut. Kamala Putih ini Mana miring? kamu yang bilang saya mengantuk, bro. Kamala Putih ini beragam. Ada dari Jawa, ada dari NTB, ada dari Sulawesi mungkin, ada dari Lombok. Agama juga macam-macam, ada dari Flores. Tetapi pesan saya, ini pesan kami. Siapapun kita yang tinggal di Tanah Sumba, siapapun kita hari ini, latar belakang apapun kita, hari ini kita tidak punya pilihan lain selain ambil sebuah tanggung jawab untuk melihat kabupaten ini lebih baik. Jangan lari dan jangan golput. Jangan takut dan jangan juga menghindar. Tanggung jawab ini adalah haknya kita. Saya yakin ketika kita sudah makan dari tanahnya Sumba, minum dari airnya Sumba, kita hidup di tanah ini, kita semua terpanggil untuk melakukan kebaikan bagi tanah ini. Kita terpanggil untuk memberikan kontribusi baik bagi kabupaten ini. Dan salah satu caranya adalah dengan memilih orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini. Bisa ini? Bisa menangkan ULPH? Kalau begitu pas sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom untuk kita semua. Saya persilakan Pak Prabowo. Mari Pak Prabowo. Biar sudah MC diam. Biar ini urusannya saya. Joget sih Pak Prabowo. Joget ya. Kalau MC ini suka-suka sama kita ya. Tadi di Lambanampo tiba-tiba dua-dua dipanggil ya. Jadi tidak pakai. Cuma malam ini Kamala Putih mungkin berbeda, jadi satu-satu gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Baik Bapak Mama, selamat malam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Baik, yang saya sapa dulu ini, soalnya yang duduk di belakangnya saya ini, saya punya mantan bos dulu ya. Jadi baik, yang saya hormati, saya punya di calon wakil ya. Senior saya juga Pak Ketua Tim Pemenangan, Pak Dr. Andus Gideon Biliora, Pak Ketua partai ini di ujung sana ini sebetulnya itu yang adiknya Pak Prabowo. Tadi Lambanampo itu goyang asik, persis saya lihat. Apalagi mau bodinya mirip sekali Pak Prabowo. Ketua Partai Gerindra, Pak ini. Sampingnya Pak Yona ini tidak usah saya sebut lagi di sini ini juragan besar dari Kamala Putih ini Pak Ketua PKB ya. Beliau selalu bilang istilah pahilunya ya. Titik begitu, pakai titik, tidak hanya pahilu. Ya, saya punya adik Paul Ketua PSI. Pak Ustadz juga hadir malam ini senior di samping beliau, senior saya ini. Ini master politiknya, kalau orang bilang dedengkotnya ya, dedengkotnya, punya lampu Aladin. Kalau sudah habis ilmu lain pakai gosok lampu saja, balik bilang keluar ilmu baru lagi. 7 kali anggota DPRD. Saya tidak tahu itu ilmu periode pertama apa, kedua apa, ketiga, ke-7 itu tetap ada juga ilmunya. 7 kali sudah.
Ya, tokoh-tokoh yang lain kita bisa ngomong serius ya, Bapak Mai. Ya, betul. Santai-santai saja. Ya, tokoh-tokoh orang tua saya di Kamala Putih, Kampung Sabu, Kampung Bugis yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya punya usi di muka ini selalu menemani. Bapak KBY juga menemani Bapak Haji Samad ini, Bunda di Rambunino. Ya, tokoh di sini yang mewakili tokoh tadi Bapak Rian. Selamat malam sekali lagi buat kita semua. Hari ini begitu meriah ini malam ya. Saya juga pertemuan Kamala Putih khusus paket ini baru kali ini ya. Saya dapatkan panggung besar betul ini malam. Terima kasih Kamala Putih ya. Biasa? Tidak ya? Tidak ya, Pak Umar Siddiq, anggota fraksi yang saya hormati. Malam ini saya bersama Adion dan tim menyapa Bapak Mama semua di sini. Kita tahu segala informasi, pasti Bapak Mama juga semua sudah tahu dan ketahui tentang niat kami berdua ikut dalam perhelatan pilkada. Dan kami sudah melewati beberapa proses, sudah dapat partai, sudah lakukan sosialisasi dan beberapa pertemuan. Saya yakin juga keluarga di sini juga sudah mengikutinya. Tetapi penyampaian ini memang kami harus sampaikan secara langsung. Kami tidak ingin Bapak Mama, apalagi saya, adik saya Boyon ini bukan orang baru di politik. Saya sudah periode pertama pernah 2015-2020 walaupun gagal kemarin. Kemudian Adion juga sudah 3 periode. Pasti sudah sering memilih kami juga. Ya, toh tiba di 2024 ini maju tidak datang sapa juga Bapak Mama di sini. Malam ini kedatangan kami untuk itu. Kami ingin keluarga di sini juga dengar langsung tentang niat kami, dan yang berikut adalah kita mohon dukungan lagi ya di 27 November nanti untuk pilih kami lagi di Pilkada 2024. Bisa menyala ini Bapak Mama? Menyala? Segala tahapan kita sudah lakukan dan sudah ada penetapan, sudah ada penarikan nomor 3, dan tadi kita sudah sama-sama tanda tangan komitmen kampanye damai. Ya, ada tanda juga secara budaya ya. Juga tadi secara budaya ada, mohon minta maaf, ada penikaman batu, 3 paket sepakat harus damai. Cuma belum juga langgar 24 jam sudah ada yang baku lempar gitu. Ya, ini tidak tahu ketika babi ada pikir lihat tanpa lain mungkin tanya ya. Ya, mudah-mudahan tidak. Ya, ini tapi yang ingin kami sampaikan juga adalah kami sudah melalui segala itu. Kami berkomitmen mengikuti pilkada ini dalam suasana gembira saja. Ya, kita ingin ini adalah pesta demokrasi, ini pestanya rakyat. Bapak Mama harus menikmati segala proses ini dengan riang gembira seperti malam ini di Kamala Putih. Ya, tepuk tangan dulu ini Kamala Putih. Kita sampai sudah dari jam 8 mungkin tadi, tapi tidak ada juga yang mengeluh karena belum mulai ya. Sabar menunggu dengan gembira dan ceria. Tentu ini bagian dari proses demokrasi yang sangat baik. Saya memakluminya dan mengetahui karena di sini hampir semua suku, agama, etnis ada. Semua punya pengalaman di daerahnya masing-masing dalam mengikuti segala tahapan, dan biasanya kita yang dari wilayah barat sana lebih maju dalam memahami proses politik ini, lebih sering mengalami yang namanya perbedaan pilihan, dan selalu disikapi dengan dewasa. Wajar kalau malam hari ini suasana perbedaan itu tidak terasa. Kita harap Kamala Putih ke depan tetap begini terus, tetap semangat dalam keberagaman ya. Bapak Mama dan saudara sekalian, keikutsertaan kami perlu juga kami yakinkan. Kami ada 7 partai yang dukung. Kalau bagi Adion mungkin biasa, yang lalu beliau yang komandan itu 8 partai, yang ke skala saya 2 partai saja ya. Ya, saya dulu hanya 2 partai dengan Bapak Haji Samad saja. Kita lawan 8 itu 2020 ya. Pantas saja kita kalah dong ya. Dia punya komandan yang ganteng-ganteng yang duduk di depan ini juga ini ya. Nah, ya. Mana saya punya mantan? Oh, ada. Saya sapa dulu saya punya mantan pasangan yang lalu. Berdiri dulu Pak Yahweh. Ya, berdiri dulu ya. Dulu 2020 WLP Yahweh. Kita
kita kalah tidak jauh-jauh juga ya. Kita dapat 60, dorang yang mana yang dapat 80. Tapi dorang punya kekuatan, waduh, besar sekali. Tambah ini beliau yang ada di muka lagi dorang. Ya? Nah. Tapi hari ini beliau masih mau sama-sama lagi dengan saya. Jadi tadi ada yang tanya di Lambonapu sama saya, Pak, dorang bilang, jangan tinggalkan Pak calon wakil saat sudah jadi. Jangan baru 2-3 bulan sudah baku pisah. Jadi saya tanya, toh, kalau perasaan saya dulu 5 tahun baru baku pisah dengan Pak GBY, saya bilang, ini 2 bulan, 3 bulan siapa? Saya tanya. Ada dalam bilang. Ya, saya bilang begini, kalau sama saya jangan ragu, ya. Jangankan yang sekarang, mantan saja ada 3 yang hadir ini hari. Saya sebut sudah ada Pak Abraham Litinau, itu mantan lawan kita waktu GBY ULP tambah lawan MKAL ya. Tapi dari 2020 dukung saya, 2008 dukung. Ada lagi saya punya mantan pasangan 2020 yang lalu, Pak Yawe, dan tambah 1 yang di muka lagi, GBY ULP, mantan pasangan juga dukung saya. Jadi kalau mantan saya dukung, apalagi yang pasangan sekarang kan begitu. Jadi saya jawab begitu sama mama-mama di ya, mereka ya jaga betul ya. Tapi itulah politik. Yang penting adalah keyakinan kita untuk sama dalam sebuah visi. Bapak Mama dan hadirin sekalian, majunya kami dalam pemilu 2024 yang tadi saya sampaikan, kita didukung 7 partai. Dan ke-7 partai ini juga saya yakin tidak hanya sekedar tarik undian nomor urut mana yang keluar, dia sudah yang kita dukung, tidak. Ada proses panjang di situ. Kami saja kader Golkar, saya ketua Golkar, tidak gampang-gampang tiba-tiba dapat SK. Baru habis pilkada 2020, 2021 sudah mulai penjaringan, ya. 22 dievaluasi, 23 kemudian 24 ada pileg kemarin. Dia kerja atau tidak ini kader? Kerja, silahkan kasih SK. Demikian juga Adion, ya, di Nasdem sama. Dan kan tahapan-tahapan panjang ini tentu adalah memakan energi juga yang kami keluarkan. Dan dalam proses itulah kami ditetapkan demikian juga sampai kami mendapatkan 7 partai. Yang terakhir partainya Pak Prabowo di sampingnya. Ya, partai ini kami kejar memang. Karena apa? Kami tahu bahwa proses politik ini seperti tadi digambarkan, ada saja